Kenapa kamu lupa rumus matematika, tapi gak pernah lupa sama guru ini? Coba kamu inget-inget deh. Berapa rumus Pythagoras yang masih nyangkut di otak kamu sekarang? Atau, apa rumus kimia buat nyari kelarutan-larutan asam basa? Kebanyakan dari kamu pasti bakal ngeblank, kan? Jujur aja, memori kita soal materi pelajaran itu punya expiration date yang cepet banget. Begitu ujian selesai, delete. Begitu lulus, clear cache. Tapi, ada satu hal yang gak akan pernah bisa dihapus dari sistem memori kamu. Coba merem bentar. Ingat satu nama guru dari zaman SD, SMP, atau SMA kamu sekarang. Entah itu guru yang paling kamu benci karena hobi menghilangin harga diri kamu di depan kelas, atau satu guru yang kehadirannya tuh mirip kayak pahlawan di film-film yang bikin kamu ngerasa, oh, ternyata ada ya orang dewasa yang peduli sama aku. Kenapa otak kita aneh banget? Rumus fisika yang dihafal semalaman bisa hilang dalam 2 hari, tapi perlakuan seorang guru, baik atau buruk, bisa nempel di kepala kamu sampai kamu umur 30, 40, bahkan sampai kamu tua nanti? Hari ini kita bakal bongkar rahasia psikologi di balik teacher-student relationships. Ternyata, ini semua bukan soal seberapa pinter guru kamu ngajar, tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Let's dive in. Oke. Sebelum kamu mikir ini cuma video galau atau nostalgia masa sekolah doang, wait. Ini ada sainsnya, guys. Di dunia psikologi pendidikan, ada seorang tokoh namanya Robert Pianta. Dia tuh neliti banget soal yang namanya teacher-student relationships alias hubungan antara guru dan murid. Hasil risetnya tuh nemuin fakta yang agak menampar dunia pendidikan. Ingatan jangka panjang seorang murid terhadap gurunya itu jarang banget, bahkan hampir gak pernah, berkaitan sama seberapa jenius guru itu ngejelasin materi di papan tulis. Otak kita tuh gak didesain kayak harddisk komputer yang cuma nyimpen data angka atau teks mentah. Otak kita itu makhluk emosional. Persis kayak apa yang pernah dibilang sama penulis terkenal, Maya Angelou. Orang-orang bakal melupakan apa yang kamu katakan, orang-orang bakal melupakan apa yang kamu lakukan, tapi orang-orang gak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa. Boom! Itu dia kuncinya, perasaan. Pas kamu ada di dekat guru kamu, apa yang kamu rasain? Ngerasa terancam? Ngerasa bego? Atau justru ngerasa aman dan dihargai? Nah, berdasarkan riset psikologi, ada 6 hal utama yang bikin seorang guru bakal selalu hidup di memori kamu sepanjang masa. Kita bahas satu-satu, dan coba kamu cocokin sama guru di sekolah kamu sekarang atau dulu. 1. Kehangatan emosional, kepedulian nyata, caring. Poin pertama, kehangatan emosional dan kepedulian nyata. Bahasa kerennya, authentic caring. Bayangin kamu lagi di fase di mana dunia rasanya lagi gak adil banget. Nilai kamu anjlok, kamu berantem sama orang tua di rumah, atau kamu lagi merasa gak punya teman. Kamu masuk kelas dengan muka ditekuk, nahan nangis. Kebanyakan guru mungkin bakal cuek, atau malah marahin kamu karena kamu kelihatan gak fokus pas pelajaran. Tapi, tipe guru yang abadi di memori kamu adalah mereka yang punya radar emosi super PK. Mereka yang sadar kalau kamu lagi gak baik-baik saja. Guru kayak gini gak bakal nanya, kenapa tugas kamu belum selesai? Tapi mereka bakal nanya dengan suara pelan pas kelas lagi sepi. Kamu baik-baik saja? Ada yang lagi dipikirin. Simple, kan? Cuma 3 atau 4 kata. Tapi di telinga seorang remaja yang lagi hancur, kata-kata itu rasanya kayak dapat pelukan hangat di tengah badai salju.
Mereka meluangkan waktu buat dengerin cerita kamu tanpa langsung ngejudge atau ceramah panjang lebar pakai bawa-bawa masa lalu mereka. Guru-guru ini melihat kamu sebagai manusia seutuhnya, guys. Bukan sekadar angka di buku nilai atau absen berjalan. Ketika ada orang dewasa yang memperlakukan kamu sebagai manusia yang punya perasaan, otak kamu bakal langsung mengunci memori itu sebagai salah satu momen paling aman dalam hidup kamu. 2. Menjadi penyelamat di masa sulit, The Lifeline. Poin kedua ini skalanya udah mirip kayak superhero. Namanya The Lifeline alias penyelamat di masa sulit. Banyak banget studi kasus tentang resiliensi anak, maksudnya kemampuan anak buat bangkit dari keterpurukan, yang nemuin fakta bahwa kehadiran satu orang dewasa saja yang percaya sama mereka, itu bisa mengubah total jalan hidup anak yang berasal dari keluarga broken home atau yang lagi mengalami krisis mental. Coba kamu bayangin, kamu lagi dibully satu angkatan, atau kamu bikin kesalahan fatal di sekolah yang bikin kamu dicap sebagai anak nakal, atau sampah masyarakat sama guru-guru lain. Di momen semua orang membelakangi kamu, tiba-tiba ada satu guru yang berdiri di depan kamu, masang badan buat bela kamu, atau ngasih kamu kesempatan kedua saat sistem sekolah mau ngebuang kamu. Guru ini yang bilang ke kepala sekolah, saya yang bakal jamin anak ini. Tolong kasih dia satu kesempatan lagi. Bagi kamu yang pernah diselamatin kayak gini, guru itu bukan lagi sekadar orang yang digaji buat ngajar. Dia adalah pahlawan tanpa jubah di dunia nyata. Kamu bakal ingat muka dia, suara dia, bahkan aroma parfumnya sampai rambut kamu memutih. Karena kalau bukan karena intervensi dia di masa sulit itu, kamu mungkin gak bakal jadi diri kamu yang sukses kayak sekarang. 3. Validasi kepercayaan pada potensi, Pygmalion Effect. Nah, poin ketiga ini seru banget karena ada istilah psikologi resminya. Namanya efek Pygmalion, Pygmalion Effect. Inti dari efek ini tuh gini, ketika seorang guru memberikan ekspektasi yang tinggi dan benar-benar percaya kalau seorang murid itu punya potensi buat sukses, maka performa murid tersebut secara ajaib bakal benar-benar meningkat pesat. Sering gak sih kamu ngerasa ragu sama diri kamu sendiri? Kayak, gue tuh bego di bidang ini, gue gak bakal bisa. Kamu udah give up duluan. Tapi tiba-tiba, guru ini ngeliat sesuatu di dalam diri kamu yang kamu sendiri gak bisa lihat. Dia nyamperin kamu, ngeliat hasil kerjaan kamu yang acak-acakan, terus bilang, ibu tahu kamu punya bakat di sini. Jangan menyerah ya. Ibu percaya sama kamu. Kata-kata itu, guys, itu bukan cuma angin lalu. Di dalam psikologi, kata-kata penyemangat di momen krusial itu bakal bertindak sebagai mental ancor atau jangkar mental kamu saat dewasa. Nanti, 10 tahun dari sekarang, pas kamu lagi ngadepin dunia kerja yang keras, pas kamu lagi mau menyerah karena gagal interview kerja atau gagal bisnis, suara guru kamu itu bakal mendadak muter lagi di kepala kamu. Jangan menyerah, kamu punya bakat. Gila ya? Efek kata-kata seorang guru bisa jadi bahan bakar hidup kamu bahkan ketika kamu udah gak sekolah lagi. 4. Adil menghargai harga diri murid. Poin keempat, adil dan menghargai harga diri murid. Kita semua tahu, di sekolah tuh rawan banget yang namanya fenomena anak emas. Guru yang pilih kasih cuma sayang sama anak yang pintar, anak yang kaya, atau anak yang aktif di OSIS doang. Sementara yang biasa-biasa aja atau yang agak tertinggal sering dianggap angin lalu. Makanya, guru yang memperlakukan semua murid dengan setara, tanpa mandang kasta akademik atau latar belakang, itu bakal dihormati banget. Tapi ada satu hal lagi yang bikin guru tipe ini nempel di hati. Mereka gak pernah mempermalukan murid di depan kelas. Pernah gak kamu lihat atau ngalamin sendiri,
ada murid yang gak ngerjain tugas, terus dihukum di depan kelas, diteriakin, dibilang bego, atau malas, di depan teman-teman atau bahkan di depan gebetannya? Itu tuh rasanya kayak harga diri kamu diinjek-injek sampai hancur berkeping-keping. Itu trauma, guys. Nah, guru yang bijaksana tahu kalau remaja itu punya harga diri yang sensitif. Kalau kamu bikin kesalahan atau gak ngerjain tugas, dia gak bakal bikin kamu jadi tontonan satu kelas. Dia bakal nunggu kelas selesai, manggil kamu secara privat, dan nanya baik-baik kenapa kamu gak ngerjain. Perlakuan yang menjaga harga diri kamu ini bakal bikin kamu ngerasa sangat-sangat dihargai. Kamu bakal respect total sama guru tipe ini karena dia tahu cara memanusiakan manusia. 5A6. Karakter otentik, humoris, cara mengajar yang inspiratif. Poin kelima dan keenam kita gabung karena ini paket lengkap dari vibe guru idaman. Karakter yang unik, otentik, humoris, dan cara mengajar yang inspiratif. Secara kognitif, otak manusia itu emang dasarnya malas nginget hal yang ngebosenin. Tapi otak kita bakal sensitif banget dan gampang nyimpen memori yang memicu emosi positif atau sesuatu yang beda dari biasanya. Makanya, guru yang suka bercanda, yang kelasnya penuh tawa, selalu punya kafling khusus di otak kita. Belajar sama mereka tuh berasa cepet banget, tahu-tahu udah bel pulang doang. Selain humoris, mereka juga otentik alias gak jaim. Kalau mereka salah ketik di papan tulis atau salah ngasih info, mereka gak gengsi buat bilang, sorry, ibunya yang salah ternyata. Makasih ya udah dikoreksi. Gila, guru yang berani ngakuin kesalahan di depan muridnya itu kelihatan manusiawi dan keren banget di mata kita. Dan yang terakhir, cara mengajar mereka tuh bukan sekadar ceramah flat dari buku paket halaman 1 sampai 50 yang bikin ngantuk. Mereka mengajar dengan passion, dengan gairah yang berapi-api. Mereka bawa kamu buat melihat dunia pakai cara baru. Materi pelajarannya mungkin seiring berjalannya waktu bakal menguap dari otak lo, tapi pengalaman belajar yang seru itu gak bakal pernah hilang. Kamu bakal selalu ingat kalau belajar subjek itu ternyata bisa semenyenangkan itu kalau di tangan orang yang tepat. Guys, pada akhirnya sekolah itu bukan cuma tempat buat mindahin data dari buku cetak ke kertas ujian. Sekolah adalah ruang interaksi antar manusia. Guru-guru yang kita bahas tadi adalah bukti kalau warisan terbaik seorang pendidik itu bukan seberapa banyak muridnya yang dapat nilai 100, tapi seberapa banyak jiwa yang berhasil mereka sentuh dan mereka selamatkan. Sekarang, coba kamu tulis di kolom komentar di bawah. Siapa nama guru yang paling gak bisa kamu lupain sampai sekarang? Dan apa satu momen atau kalimat dari dia yang merubah cara pandang kamu tentang hidup? Mari kita penuhi kolom komentar video ini dengan apresiasi buat guru-guru hebat di luar sana. Siapa tahu guru kamu sengaja atau gak sengaja nonton video ini dan ngerasa bahagia karena tahu usaha tulus mereka dulu gak sia-sia. Nah, ngomong-ngomong soal sekolah, pernah gak sih kamu mikir sistem ranking di kelas itu beneran efektif buat bikin kita pinter, atau justru malah ngerusak mental dan kreativitas kita dari dalam secara perlahan? Di video selanjutnya, kita bakal bedah habis-habisan sejarah kelam di balik sistem ranking sekolah dan kenapa banyak negara maju yang udah mulai ngebuang sistem ini. Klik video yang muncul di layar kamu sekarang buat langsung nonton pembahasan konspirasi pendidikan itu. Dan jangan lupa buat klik subscribe biar kamu gak ketinggalan obrolan seru lainnya. Aku pamit, stay curious, dan sampai jumpa di video berikutnya.